Bacaan dari kitab Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan bersabda kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kusabdakan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan sabda Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan kutumbang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai pada Raja Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas api. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang-orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semua orang, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berbalik dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak menjadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapa yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya.
donya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat di dalam hidup kita, ternyata dalam hidup kita itu penuh dengan namanya idola. Kalau akhir-akhir ini itu idolanya itu ya K-pop, atau K-pop, grup band dari Korea. Wah, semua itu arahnya ke sana. Kalau ibu-ibu itu drakor, waduh, kalau sudah nonton drama Korea, aduh, satu episode lagi, tahu-tahu jam 3, besok pagi waktunya bangun misa, tidak bisa bangun. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita melihat dan mengamati tren ini, ketika idola itu melakukan segala sesuatu, orang pasti akan mengikutinya. Tanpa pernah diminta, tanpa pernah diajak, orang akan mengikuti siapa yang diidolakan. Kalau idola itu datang, wah pasti akan berbondong-bondong datang ke tempat itu. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi kalau nanti idola itu ngomong sesuatu, pasti akan kita ikuti. Enggak ngomong aja diikuti, apalagi ngomong. Contohnya, idola itu misalkan potongan rambutnya itu jebrak-jebrak ke atas itu, mohak. Enggak usah disuruh, semua yang mengidolakan akan potongan rambutnya modelnya begitu. Nanti diganti gondol ya gondol semua. Apalagi dia ngomong. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, frater, siapa yang menjadi idola dalam hidup kita? Siapa yang kita idolakan dalam hidup ini? Yang membuat kita mengikuti apa yang dia lakukan, mendengarkan apa yang ia katakan, meneladan apa yang setiap saat ia perbuat. Dalam Injil hari ini kita diperlihatkan oleh Maria bahwa yang kita idolakan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dalam hidup ini apapun yang kita lakukan dasarnya adalah Kristus sendiri. Menjadi pertanyaan yang patut kita refleksikan dan kita renungkan dalam hidup kita. Apakah Tuhan benar-benar menjadi idola dalam hidupku? Apakah Tuhan yang ku percaya dalam hidupku? Sehingga setiap kata, setiap keinginannya, setiap kehendaknya yang kulakukan dalam hidupku, setiap perbuatannya yang kuteladan dalam hidupku, ataukah justru kita menemukan kenyataan bahwa kita ini sedang meneladan yang lain
sedang mengidolakan yang lain. Siapa? Dunia. Dunia dengan berbagai tawarannya, dunia dengan berbagai fasilitasnya, dunia dengan berbagai pengaruhnya, dunia dengan berbagai ajarannya, menjadi tandingan bagi idola kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi pertanyaan bagi kita, mana yang kita idolakan? Tuhan kita Yesus Kristus di satu sisi, atau di sisi lain dunia? Mana yang kita pilih? Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ialah yang hendaknya kita pilih, dan ia membuka hati, membuka tangannya lebar-lebar untuk menantikan kita datang kepadanya seperti yang dilakukan oleh Maria. Dan Tuhan sendiri mengatakan kepadanya, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maka mari belajar dari sosok Maria, di mana kita mengambil bagian yang terbaik, mengidolakan yang benar, yang tepat dalam hidup ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan bukan justru yang sebaliknya. Tetapi dalam hidup ini kita seringkali justru menduakan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan kalau kita perlu. Kita datang kepada Tuhan kalau kita butuh. Kita datang kepada Tuhan kalau kita sedang ada persoalan dalam hidup kita. Ketika semuanya itu lewat, Tuhan sebentar ya, saya lagi mau ngerjakan sesuatu. Tuhan sebentar, saya masih sibuk dengan urusan saya. Sehingga Tuhan tidak lagi kita dengarkan. Tuhan tidak lagi menjadi panutan bagi hidup kita. Tuhan tidak lagi kita teladan dalam hidup ini. Kesibukan kita menjadi nomor satu, dan itulah yang diajarkan oleh dunia. Jangan pernah menyia-nyiakan waktumu. Dunia mengatakan demikian, maka lakukanlah itu semaksimal mungkin. Padahal Tuhan ketika kita bekerja, Tuhan mengajak kita untuk masuk ke dalam, untuk merenungkan segala sesuatu yang telah kita perbuat, sehingga kita tahu apakah yang kita perbuat ini sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Maka mari suster, frater, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita buka hati kita, masuk ke dalam diri kita masing-masing, memeriksa ke dalam diri kita masing-masing, siapa sejatinya yang kita idolakan dalam hidup ini? Tuhan sendiri ataukah yang lain? Dunia dengan segala kepentingan dan tawaran-tawarannya. Kalau kita mengidolakan dunia, ternyata meskipun mulut kita mengatakan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita diminta untuk mengalami pertobatan. Dan Tuhan menantikan pertobatan kita, agar dalam hidup ini yang kita idolakan hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus, melebihi siapapun, melebihi apapun dalam hidup kita. Sehingga apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, apa yang ia perbuat selalu menjadi fokus perhatian kita, dan akan menjadi penggerak bagi kita untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sang idola kita. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan.